Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel YouTube saya, Talita Almira. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jawaban dari UTS pemrograman visual, yang mana soalnya itu adalah membuat aplikasi berbasis desktop dengan tema yang bebas. Yang penting ada minimal 2 buah tabel transaksi dan terdiri dari 3 tabel. Nah, untuk pengerjaan sendiri juga dibebaskan, boleh menggunakan ADO.NET, Entity Framework, ataupun VB.NET. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan VB.NET untuk menyelesaikan tantangan tugas UTS saya. Oke, langsung saja. Video yang pertama kita membahas tentang persiapan pembuatan aplikasi, yaitu membuat database dan membuat koneksi VB.NET dan SQL Server. Oke, langsung saja. Untuk tahap pertama membuat database, itu kita harus membuat database peminjaman. Nah, kenapa database peminjaman? Pada tantangan UTS kali ini saya akan menyelesaikan sebuah aplikasi peminjaman microcontroller. Oke, kita langsung buka SQL Server. Di sini saya menggunakan SQL Server 2018 dan Visual Studio 2019. Oke, kita langsung saja connect menggunakan server name localhost atau titik connect. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat database peminjaman, ini dia. Nah, di database peminjaman ini terdiri dari beberapa tabel. Bisa dilihat. Di sini ada tabel detail pinjam, komponen, MHS, transpinjam, dan user. Nah, kali ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Untuk tabel user sendiri, nanti ini digunakan sebagai pendukung pada saat form login. Untuk tabel MHS sendiri digunakan untuk sebagai orang peminjam, data peminjam lebih tepatnya. Kemudian untuk komponen berisikan komponen yang berada di lab, dan ini ada tabel transpinjam yang dimana transpinjam ini berisi transaksi peminjaman, serta ini ada detail pinjam, di mana tabel detail pinjam ini juga merupakan tabel transaksi yang mana di dalamnya ini berisi detail barang yang akan dipinjam, baik itu jumlah, ID, serta ID pinjamnya juga. Nah, bisa kita lihat struktur tabelnya ya satu persatu. Ini struktur tabel detail pinjam, struktur tabel komponen, di mana ID komponen sebagai primary key, struktur tabel MHS, di mana ID MHS sebagai primary key, dan ini tabel transpinjam yang dimana ID pinjam sebagai primary key, dan yang terakhir adalah tabel user yang dimana ID user sebagai primary key. Oke. Oh ya, saya juga mengisi beberapa data dari 5 buah tabel ini ya. Jadi kita langsung saja untuk membuat koneksi VB.NET dan SQL Server. Nah, ini dia. Pertama-tama kita membuat itu dulu ya, project dulu di sini atau solution terlebih dahulu. Saya menamakannya sebagai peminjaman komponen. Nah, saya menamakannya sebagai peminjaman komponen. Nah, untuk peminjaman komponen sendiri ini memiliki koneksi dengan SQL Server yang terdapat pada file modul1.vb. Nah, ini dia. Di sini
ada dibuat koneksi localhost atau titik dengan katalog atau database peminjaman dengan integrated security true. Nah, ini bisa langsung seperti ini, atau cara lain membuat koneksi yaitu ini, kita cari server explorer, terus peminjaman. Ini udah terkoneksi ya, jadi langsung saja titik ini peminjaman, kita tes koneksinya, tes connection sukses. Oke. Nah, koneksi sukses. Kita lihat bagian properties dengan klik kanan properties. Nah, di sini pada connection string bisa langsung kita copy paste dan letakkan di MyDB ini. Pada sub koneksi, yang dimana kita cukup dengan memanggil con pada nantinya, sehingga kita sudah langsung terkoneksi dengan database peminjaman di SQL Server. Oke, mungkin untuk video pertama pembuatan database dan koneksi pb.net terhadap SQL Server cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Cukup sampai di sini. Saya Thalita Almira undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.